Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semua yang saya banggakan dan yang kami hormati, Ibu Jahirul Rahmah Zaha S. Hum MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen madrasah. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat membahas materi melalui tayangan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Dwi Aulia Zaimatuz Zahra bersama rekan saya Firdausi Nuzula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyajikan materi mengenai fungsi perencanaan dalam manajemen madrasah. Sebelum kita memulai pembahasan, izinkan kami mengajak teman-teman untuk memikirkan satu hal sederhana. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada madrasah yang mampu berkembang dengan baik, memiliki program-program yang terarah, serta mampu mencetak prestasi secara berkelanjutan, sementara ada pula madrasah yang justru kesulitan mencapai target yang telah ditetapkan? Tentu ada banyak faktor yang memengaruhinya, namun salah satu faktor yang seringkali menjadi penentu justru berada pada tahap yang paling awal, yaitu bagaimana sebuah madrasah mempersiapkan dan merancang setiap langkah yang akan dilakukan. Melalui video ini, kami akan menyampaikan materi secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami. Harapannya, setelah menyaksikan video ini, teman-teman tidak hanya memahami konsep yang dipelajari dalam perkuliahan, tetapi juga dapat melihat bagaimana konsep tersebut memiliki peran penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di kehidupan nyata. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita mengenai fungsi perencanaan dalam manajemen madrasah. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat sejenak realitas di sekitar kita. Di dalam makalah yang sudah kami susun, kami mengutip pandangan dari Bapak Mulyasa yang menyatakan bahwa manajemen madrasah itu seperti roda yang berputar dengan banyak fungsi, mulai dari planning, organizing, actuating, sampai controlling. Nah, pertanyaannya, dari semua fungsi itu, mana sih yang paling menentukan arah putaran roda tersebut? Jawabannya jelas, yaitu planning atau perencanaan. Coba bayangkan kalau kita mau mengadakan perjalanan jauh, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana, lewat jalur mana, bawa bekal apa, pasti kacau kan? Dan sama halnya dengan madrasah, tanpa perencanaan yang matang, madrasah akan berjalan tanpa arah yang jelas, rentan konflik internal, dan akhirnya tertinggal oleh perkembangan zaman. Sekarang kita masuk ke definisi dasar dulu. Apa sih sebenarnya perencanaan itu? Kalau secara bahasa sederhana, merencana itu berarti kita berpikir sebelum bertindak. Namun, jika kita hubungkan dengan teori manajemen madrasah yang kami tulis dalam makalah, salah satunya itu merujuk pada pemikiran Muzammil Qomar, bahwa perencanaan di madrasah itu bukan cuma sekedar coret-coret keinginan di atas kertas, melainkan perencanaan adalah proses menyusun program kerja secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Di dalamnya ada penentuan visi, misi, strategi, program kerja harian, hingga anggaran dana yang realistis. Jadi, perencanaan ini adalah jembatan yang menghubungkan posisi madrasah kita saat ini dengan posisi ideal yang ingin kita capai di masa depan. Nah, setelah paham apa itu perencanaan, selanjutnya mari kita bahas apa saja sih fungsinya yang ada di dalam manajemen madrasah. Fungsi yang pertama adalah menentukan arah dan tujuan.
Ibarat kapal di tengah lautan luas, perencanaan adalah kompasnya. Madrasah yang sukses selalu memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Dengan adanya perencanaan, seluruh warga madrasah mulai dari kepala sekolah, guru, staf TU, hingga siswa itu tahu persis apa target kita di tahun ini. Misalnya, apakah tahun ini fokus kita adalah meningkatkan hafalan Al-Quran siswa sebanyak 2 juz misalnya, atau meningkatkan prestasi Olimpiade. Semua ini harus tertulis rapi dalam dokumen perencanaan agar tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Fungsi kedua adalah sebagai pedoman kerja. Planning itu berfungsi menyatukan frekuensi kerja semua orang. Tanpa rencana tertulis, guru A mungkin mengajarkan dengan metode konvensional, sementara guru B ingin metode digital. Tanpa ada kesepakatan standar mutu, dengan adanya dokumen perencanaan program, setiap guru dan staf memiliki buku panduan operasional. Mereka tahu apa tugasnya hari ini, minggu depan, bahkan hingga akhir semester nanti. Ini membuat suasana kerja di madrasah itu menjadi lebih teratur, profesional, dan minim tumpang tindih tanggung jawab. Fungsi yang ketiga, ini sangat penting di era modern, yaitu mengurangi ketidakpastian. Di masa depan itu selalu penuh dengan misteri dan perubahan tak terduga, entah itu perubahan kurikulum dari pemerintah, perkembangan teknologi AI yang begitu cepat, atau pergeseran minat masyarakat. Dengan planning yang matang, madrasah tidak akan kaget. Kita sudah punya plan B jika terjadi kendala pada sarana fisik misalnya. Itu bagaimana proses pembelajaran tetap bisa berjalan kondusif. Perencanaan yang baik itu membantu meminimalkan resiko kepanikan di masa depan. Fungsi keempat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kita semua tahu bahwa madrasah itu seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik itu dana, waktu, maupun jumlah tenaga pengajar. Nah, lewat planning, kita diajarkan untuk memprioritaskan hal-hal yang paling berdampak langsung pada mutu belajar mengajar. Dana yang ada tidak dibuang untuk hal-hal konsumtif yang kurang penting, melainkan dialokasikan secara pas untuk meningkatkan kapasitas guru atau perbaikan sarana belajar siswa. Kerja cerdas dan hemat, itulah hasil dari planning. Fungsi yang kelima dari planning adalah memudahkan pengawasan. Sederhananya begini, bagaimana kita bisa tahu kalau program kita berhasil atau gagal jika kita punya tolok ukurnya sejak awal? Perencanaan memberikan kita angka, indikator, dan standar keberhasilan saat nanti kepala madrasah atau pengawas melakukan evaluasi di akhir tahun. Mereka tinggal mencocokkan realisasi di lapangan dengan rencana awal yang sudah disepakati. Jika ada kekurangan, kita bisa langsung tahu di bagian mana perbaikan yang harus dilakukan. Setelah kita tadi sudah menuntaskan 5 fungsi perencanaan, sekarang timbul pertanyaan baru. Apakah semua perencanaan di madrasah itu bentuknya sama? Tentu tidak. Berdasarkan hasil kajian pustaka di makalah kami, perencanaan di madrasah itu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jangka waktunya. Mari kita bahas perbedaannya agar kita tahu kapan kita menggunakan jenis rencana tersebut. Jenis yang pertama adalah planning jangka pendek. Planning ini biasanya berlaku untuk rentang waktu kurang dari 1 tahun. Sebagai calon guru PAI, kita pasti sangat akrab dengan contoh perencanaan ini, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang kita buat tiap tatap muka, program semesteran, atau agenda bulanan madrasah. Kelebihan rencana jangka pendek ini adalah sifatnya yang sangat praktis, teknis, dan fleksibel.
gampang diubah, menyesuaikan kondisi hari itu di kelas. Namun, tantangannya adalah kalau pengelola madrasah hanya fokus pada rencana jangka pendek tanpa punya visi besar, madrasah kita akan terjebak dalam rutinitas monoton tanpa ada perkembangan mutu yang signifikan dari tahun ke tahun. Jenis yang kedua adalah perencanaan jangka menengah. Ini biasanya mencakup waktu 2-4 tahun. Rencana jangka menengah ini sangat strategis karena dia berfungsi sebagai jembatan. Di sini madrasah mulai memikirkan, oke, dalam 3 tahun ke depan, bagaimana kita bisa meningkatkan akreditasi madrasah dari B menjadi A, atau bagaimana dalam 3 tahun ini semua ruang kelas kita sudah terstandarisasi dengan proyektor dan LCD. Disinilah target mutu guru dan fasilitas fisik mulai diukur, perkembangannya secara bertahap. Jenis yang ketiga adalah perencanaan jangka panjang. Rentang waktunya itu cukup panjang, mulai dari 5 tahun hingga 25 tahun ke depan. Karena waktunya yang sangat lama, rencana ini sifatnya itu lebih filosofis dan berfokus pada arah visi misi madrasah secara makro. Tantangan terbesarnya planning jangka panjang ini adalah ketidakpastian masa depan. Oleh karena itu, rencana jangka panjang itu harus fokus pada penguatan nilai-nilai dasar, seperti pembentukan karakter Islami yang kokoh, integrasi teknologi informasi, dan pembangunan reputasi madrasah di mata masyarakat luas. Rencana inilah yang menjaga agar madrasah tetap eksis dan relevan lintas generasi. Sekarang mari kita posisikan diri kita sebagai pengelola atau kepala madrasah. Kita sudah tahu fungsinya, kita sudah tahu jenis-jenisnya secara waktu. Lalu bagaimana langkah-langkah konkret membuat suatu perencanaan yang baik dan tidak asal-asalan? Di dalam makalah kami membagi proses ini ke dalam 6 langkah-langkah berurutan yang logis. Mari kita bedah langkah demi langkah. Langkah pertama yang paling mendasar adalah menetapkan tujuan. Tujuan ini tidak boleh abstrak atau sekedar kalimat indah tanpa makna. Tujuan harus jelas, bisa diukur dengan angka, dan punya batas waktu yang realistis. Kami berikan contoh konkret dari makalah. Sebuah madrasah tidak hanya menulis tujuan ingin meluluskan siswa berprestasi, tapi ditulis dengan detail meningkatkan jumlah lulusan yang lolos seleksi PTN unggulan dan beasiswa Timur Tengah sebesar 20% pada tahun ajaran berjalan. Nah, tujuan seperti ini sangat terukur, jelas sasarannya dan mudah dievaluasi nanti. Langkah kedua adalah menganalisis kondisi, atau istilah akademisnya adalah evaluasi diri. Sebelum menentukan jalan, kita harus tahu dulu kita sekarang sedang berdiri di mana. Madrasah harus memetakan kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan tantangannya. Misalnya, pengelola madrasah menganalisis kekuatan kita adalah kita punya guru-guru muda yang kreatif dan melek teknologi, tapi kelemahan kita adalah laboratorium komputer kita hanya punya 10 unit komputer yang aktif. Dengan jujur melihat kondisi ini, rencana yang kita susun nantinya akan membumi dan tidak mengawang-awang. Langkah ketiga adalah menentukan strategi. Setelah kita tahu apa tujuan kita dan bagaimana kondisi real madrasah kita saat ini, sekarang kita pilih jalan atau taktik terbaik untuk mencapai target tersebut. Sebagai contoh, jika tujuannya adalah melahirkan lulusan yang mahir bahasa asing, maka strateginya bisa berupa mengintegrasikan kurikulum madrasah dengan sistem pondok atau membuka kelas khusus keagamaan yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar harian. Strategi inilah yang menjadi motor penggerak pencapaian tujuan.
Langkah keempat adalah menyusun program kerja. Strategi yang tadinya masih bersifat konsep besar atau makro, sekarang kita turunkan menjadi detail rencana aksi harian atau mingguan, lengkap dengan jadwal pelaksanaan dan siapa penanggung jawabnya. Misalnya, strategi penguatan bahasa asing tadi kita wujudkan dalam program kerja nyata seperti mengadakan kegiatan daurah bahasa Arab setiap tahunnya, membuat program muhadharah, pidato 3 bahasa, atau bimbingan intensif persiapan ujian tulis perguruan tinggi. Di sini semua tugas dibagi habis secara adil kepada pengelola. Langkah kelima adalah menentukan anggaran. Ini adalah bagian yang sangat sensitif sekaligus krusial. Program kerja yang hebat tidak akan bisa berjalan jika tidak didukung oleh dana operasional yang jelas asal-usul dan rincian alokasinya. Di tahap ini, madrasah menghitung secara rinci biaya yang dibutuhkan untuk setiap program kerja. Misalnya, untuk bimbingan belajar intensif tadi, berapa anggaran untuk pengadaan modul siswa, berapa anggaran untuk ujian simulasi tryout, dan berapa intensif untuk tutor eksternal. Anggaran ini disusun realistis di dalam rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM) agar tidak terjadi defisit keuangan di tengah jalan. Langkah yang terakhir adalah menetapkan indikator keberhasilan. Langkah ini berfungsi sebagai rambu-rambu di garis finish. Kita harus menentukan standar konkret sejak awal untuk menilai apakah program kerja yang kita jalankan itu berhasil mencapai tujuan atau tidak. Misalnya, kita menetapkan indikator keberhasilan secara konkret. Minimal 85% siswa kelas 12 lulus masuk perguruan tinggi atau minimal 90% siswa kelas 12 lulus sertifikasi tahfidz minimal 3 juz. Dengan indikator yang jelas dan tertulis seperti ini, proses evaluasi di akhir tahun ajaran akan sangat objektif dan jauh dari debat kusir. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah melintasi teori tentang fungsi, jenis, dan langkah-langkah perencanaan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua konsep hebat ini diterapkan secara nyata dalam manajemen madrasah sehari-hari. Penerapan perencanaan di madrasah setidaknya mencakup 5 aspek utama kehidupan sekolah. Mari kita bahas satu persatu. Penerapan pertama ada pada penyusunan kurikulum dan program pembelajaran. Kita semua tahu, tantangan terbesar madrasah adalah padatnya kurikulum, karena harus menggabungkan kurikulum umum dari Kemendikbud dengan kurikulum keagamaan dari Kemenak. Kalau tidak direncanakan dengan sangat matang, siswa madrasah akan sangat jenuh dan kelelahan karena beban belajar yang berlebihan. Melalui perencanaan kurikulum yang integratif, madrasah dapat membagi porsi waktu secara adil dan menyenangkan. Misalnya, mengintegrasikan nilai-nilai tauhid ke dalam pelajaran IPA atau mengatur target hafalan Al-Quran secara bertahap setiap hari sebelum KBM dimulai tanpa memotong hak akademik mata pelajaran umum lainnya. Perencanaan yang baik membuat siswa mendapatkan prestasi akademik yang setara dengan sekolah umum sekaligus menjaga perkembangan spiritualitas keislamannya secara utuh. Penerapan kedua adalah pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Guru dan staf adalah mesin penggerak madrasah. Perencanaan di aspek SDM ini berfokus pada bagaimana kita membagi tugas mengajar sesuai dengan keahliannya masing-masing, serta merencanakan peningkatan kompetensi guru secara rutin. Contoh nyatanya, madrasah merencanakan program
pelatihan berkala atau workshop metodologi pembelajaran digital bagi para guru sepuh maupun muda agar proses mengajar di kelas tetap interaktif dan modern. Dengan perencanaan SDM yang teratur seperti ini, kualitas pengajaran di madrasah akan selalu segar, adaptif, dan disukai oleh para siswa. Penerapan ketiga ada pada perencanaan kegiatan ekstrakurikuler. Di madrasah kita, kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh dipandang sebelah mata hanya sebagai pengisi waktu luang siang hari saja. Ekskul harus direncanakan secara strategis sebagai wadah pembentukan karakter kepemimpinan, bakat, dan mental kompetitif siswa. Di lingkungan madrasah kita merencanakan target prestasi untuk organisasi otonom dan ekskul unggulan seperti Hizbul Waton (HW) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Perencanaan ekskul yang berorientasi pada prestasi ini terbukti menjadi alat branding yang sangat kuat untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa siswa madrasah tidak hanya pandai mengaji, tapi juga mampu bersaing dan juara dalam berbagai bidang non-akademik di tingkat regional maupun nasional. Penerapan keempat adalah perencanaan anggaran dan keuangan. Sebuah lembaga pendidikan tidak akan bisa bertahan lama tanpa adanya manajemen keuangan yang sehat dan transparan. Perencanaan di aspek keuangan ini dituangkan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah (RKAM), dana bantuan dari pemerintah seperti dana BOS, serta kontribusi eksternal dari wali murid dikelola secara cermat dan transparan. Skala prioritas harus dibuat, misalnya menggratiskan atau meringankan biaya bagi siswa yatim piatu dan kurang mampu, mendanai kegiatan riset siswa, serta pemeliharaan fasilitas utama belajar. Perencanaan anggaran yang rapi dan transparan ini terbukti mampu membangun tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari wali murid dan masyarakat terhadap kredibilitas madrasah kita. Penerapan yang kelima adalah pengembangan sarana dan prasarana. Daya tampung siswa yang semakin besar di madrasah kita menuntut adanya perencanaan sarpras yang prediktif. Kita tidak boleh menunggu fasilitas rusak baru sibuk memperbaiki. Melalui perencanaan sarpras yang baik, madrasah melakukan perawatan rutin secara terjadwal. Misalnya, merencanakan renovasi ruang kelas secara berkala, peningkatan fasilitas laboratorium komputer untuk asesmen nasional secara bertahap, serta pengadaan buku-buku baru di perpustakaan. Perencanaan sarpras yang prediktif ini memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan tanpa hambatan fisik dan menciptakan lingkungan belajar yang bersih, kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi konsentrasi belajar siswa kita. Dari seluruh pemaparan tadi, kami telah merangkum 3 kesimpulan penting. Pertama, perencanaan (planning) adalah fondasi awal yang wajib hukumnya dalam manajemen madrasah untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Islam secara terarah. Kedua, perencanaan memiliki fungsi krusial sebagai penentu arah, pedoman kerja, penekan ketidakpastian, pengoptimal efisiensi sumber daya, serta standar dasar pengawasan mutu pendidikan. Ketiga, implementasi perencanaan secara praktis di madrasah harus menyentuh 5 aspek inti, yaitu kurikulum integratif, SDM guru yang unggul, ekstrakurikuler yang berprestasi, anggaran yang transparan, serta sarana prasarana yang kondusif. Sebelum saya menutup pembahasan ini, izinkan kami mengutip kata mutiara dari salah satu tokoh manajemen dunia. Failing to plan is planning to fail. Artinya,
Gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik dalam kata-kata maupun penyajian kami. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.